Namaku Gita. Kejadian ini aku alami sendiri di tahun 2000 saat aku menjadi panitia ospek mahasiswa perguruan tinggi di kotaku di Samarinda. Cerita ini berawal dari kami sebagai panitia yang membantu alumni dan beberapa angkatan di atas kami untuk mempersiapkan malam penutupan ospek di salah satu tempat di ujung kota kami. Tempat ini dulu saat itu masih jarang ada rumah dan banyak hutan-hutan kecil di sekitarnya. Kalau sekarang di tahun 2022 tempat ini sudah ramai karena tempat ini tuh sebagai akses jalan menuju bandara. Dan siang itu kami disibukkan dengan semua persiapan. Aku sama Nia juga beberapa teman seangkatan lainnya sangat sibuk sehingga tanpa sadar waktu itu udah menjelang maghrib dan bersama beberapa panitia pelaksana ospek itu belum membersihkan diri atau mandi. Terutama temanku Nia yang saat itu lagi haid hari ketiga. Dan ternyata jarak untuk ke kamar mandi itu lumayan jauh dari lokasi kami di lahan savana di tengah hutan, di tempat jurit malam untuk malam terakhir ospek. Kami itu harus membelah jalan setapak hutan kecil menuju musola untuk meminjam kamar mandinya. Terus kami pergi ke sana. Waktu itu aku sama Nia terus sama 3 teman laki-laki kami. Dan tak terasa waktu udah nunjukin pukul 6 sore. Dan setibanya di sana, musola itu di tempat itu seperti nggak pernah digunakan. Banyak tumbuhan liar yang menutupi akses jalan masuk. Dan beberapa temboknya juga sudah ditumbuhi lumut yang mulai mengering. Di sana kami gantian. Kami ngeduluin teman-teman pria dulu soalnya mereka itu pengen ikut sholat jemaah sholat maghrib. Dan sampai giliran aku sama Nia. Itu terus Nia milih belakangan aja, soalnya Nia bilang dia mungkin agak lama soalnya lagi datang bulan. Aku iyakan dan kemudian segera mandi aku. Melihat langit udah gelap, aku mempercepat mandiku agar nggak kelamaan. Teman-teman kami yang laki itu namanya Yudi, Hari, dan Dabo. Setelah mereka selesai sholat, mereka itu ikut nunggu kami selesai. Langit sudah mulai gelap dan hawa sekitar mulai dingin. Ya mungkin karena memang jarak rumah penduduk yang jauh dari sini dan kampung ini memang agak sepi. Namun gak lama setelah itu saat kami ngobrol sambil nunggu Nia, kami ngeliat itu ada segerombolan anjing yang saat itu seingatku lebih dari 5 ekor anjing dengan ukurannya tuh besar untuk ukuran anjing kampung. Dan saat itu Yudi tuh minta Nia untuk cepet-cepet karena Yudi merasa agak aneh saat ngelihat segerombolan anjing itu. Mereka tuh kayak terus gonggongin kami. Terus Nia tuh segera keluar membawa beberapa plastik yang salah satunya itu punyaku yang isinya tuh peralatan mandi. Jadi itu ada 2 plastik punyanya si Nia yang sampah itu, terus satu lagi punyaku peralatan mandi. Dan saat itu karena panik, plastik yang dibawa Nia itu aku ambil dan kami itu setengah berlari menuju kembali ke jalur jalan menuju tempat kemah ospek kami. Dan saat itu karena malam dan hanya ada 3 temen yang bawa HP center ya. Saat itu Android masih belum banyak yang punya. Jadi kami punya HP center itu buat ngandalkan nemuin jalan setapak di hutan ini. Dan saat itu tuh segerombolan anjing masih aja terus ngikutin kami, membuat kami tuh nggak bisa konsentrasi dengan baik. Rasanya kami tuh kayak kehilangan jalur pulang menuju tempat kemah. Dan mungkin sekitar 30 menit kami berlima itu muter-muter di hutan. Nia itu udah mulai panik dan mulai nangis ketakutan. Aku sama Dabu akhirnya tuh punya inisiatif untuk berpencar mencari jalan. Sementara
Hari dan Yudi menunggu di titik yang kami tentukan sambil dia itu menenangkan Nia yang masih nangis ketakutan. Dan akhirnya berbekal senter di tangan dan plastik peralatan mandi yang kukira itu plastik peralatan mandi itu yang masih aku pegang di tangan kiri, aku tuh mencoba melihat jalur setapak yang mungkin bisa aku temukan. Dan saat itu pas aku ngeliat jam itu udah nunjukin pukul 7:30 malam. Langit itu udah mulai gelap dan di sekitar itu hawanya udah mulai dingin. Dan anjing-anjing yang tadi itu masih terus saja menggonggongi kami dengan suaranya itu di perbatasan hutan. Nah, kalau dipikir itu kenapa mereka tuh nggak ngejar kami masuk ke hutan? Kan gitu kan, pasti ada alasannya. Dan singkat cerita itu aku mulai ngerasa capek setelah muter-muter mencari jalan keluar. Dan tiba-tiba dari arah depan pandanganku aku nangkep sosok anak perempuan, mungkin usianya sekitar 7 tahun. Ia ngelihat ke arahku dan saat itu aku nggak punya pikiran aneh-aneh. Karena memang aku dari kecil itu didoktrin bahwa cuma takut sama Allah. Nah, anak-anak itu aku hampiri terus aku tanya, "Dek, kamu orang sini ta?" Tapi anak itu tuh jawabnya cuma ngangguk. Aku ya alhamdulillah akhirnya ada yang bisa ngasih tahu jalan keluar. "Dek, tahu nggak tempat kemah yang banyak orang di dalam sana?" Dan masih sama, dia tuh nggak ada jawaban. Anak perempuan ini tuh hanya nganggukin kepalanya tok. Namun posisinya itu saat itu membelakangi aku. Saat itu aku nggak terlalu memperhatikan wajahnya. Soalnya karena seneng, aku juga nggak terlalu menghiraukan keadaan. Terus anak perempuan itu tuh narik tanganku untuk ngikuti dia. Tangannya tuh terasa dingin sekali. Anak itu menarik tanganku ke arah semak belukar yang cukup tinggi kayak lorong. Dan saat tiba di ujung, suasananya tuh sedikit beda. Langitnya tuh di sana tuh kayak lagi senja. Langitnya tuh terlihat kuning terang. Terus suasana kampung ini tuh kayak kampung zaman dulu. Rumah-rumahnya tuh kayu dan agak berlumut. Aku saat itu diam sejenak. Dan tiba-tiba anak perempuan itu ngagetin aku. Terus kayak ngikut, ayo bah ikut lagi gitu. Kayak narik gitu. Nah, anak perempuan itu tuh narik aku agak keras. Tapi tiba-tiba kami tuh dihadang oleh seseorang berbadan kayak gorila. Seingatku waktu itu ukuran tubuhnya tuh besar, seperti 4 kali ukuran pria dewasa dengan badan berambut coklat, dan dia tuh nunjuk ke kresek plastik yang aku bawa. Dan belum sempat mikir dengan waras, saat itu tiba-tiba muncul lagi sosok wajah nenek dengan leher panjang. Dan kali ini aku tersadar, kayaknya mereka ini minta plastik kresek yang aku bawa ini. Nah, saat itu badanku kaku, tapi ku paksa untuk teriak keras gitu. Terus saya itu ambil aja, saya mau pulang gitu. Dan saat itu aku segera ngelemparin semua kresek plastik yang aku pegang dan berusaha bergerak lari mundur ninggalin mereka yang lagi rebutan plastik yang aku lempar tadi. Iya, mereka rebutan. Dan tiba-tiba banyak sosok perempuan gimbal dengan setengah melayang ikut rebutan di depanku. Dan saat itu sekuat mungkin aku nerobos semak belukar. Dengan sisa tenagaku aku terus berlari kencang. Sudah nggak karuan bacaan ayat yang aku lantunkan saat itu. Sampai aku nemu semak-semak belukar besar tempat pertama masuk tadi. Namun kali ini lebih rapat dari sebelumnya. Aku nggak punya pilihan saat itu. Aku terobos aja walaupun rasanya tuh sakit. Ternyata di sana banyak duri, entah berapa goresan di tangan dan wajah saat itu. Dan alhamdulillah aku bisa berhasil nerobos, tapi langit kali ini kayaknya beda saat aku masuk bareng anak tadi. Kali ini langitnya tuh terang kayak udah pagi gitu. Aku bener-bener dibuat bingung dan pengen nangis. Sebenarnya nih aku di mana gitu. Tapi aku terus doa, dan setelah itu tuh bikin aku tenang.
Nah, setelah itu aku tuh nyoba jalan pelan membelah hutan, dan samar-samar itu aku dengar keramaian, dan dengan sedikit lari aku menuju ke sana. Dan akhirnya, ya Allah, akhirnya aku sampai. Ini kan tempat camping kampusku, seneng bisa kembali gitu saat itu. Nah, pas aku baru sampai, tiba-tiba semua teman-teman seangkatanku tuh lari dan meluk aku. Kayaknya tuh mereka khawatir, terutama Nia. Kulihat matanya tuh bengkak, dia meluk aku erat sambil nangis. "Gita, kamu di mana semalaman? Semua orang tuh sibuk nyari kamu. Kami tuh dibantu warga untuk cari kamu sampai subuh," kata kakak senior. Aku saat itu hanya bisa diam dan linglung. Tiba-tiba kepalaku sakit dan aku tuh diistirahatkan di dalam tenda. Dan di situ aku nyoba untuk nenangin diri dan sarapan. Terus nggak lama setelah itu Nia tuh datang membawa segelas teh panas dan nyuruh aku ganti baju. Ternyata baju yang aku pakai itu basah, mungkin karena keringet. "Git, kamu tuh di mana semalaman? Terus kenapa kamu tuh baliknya tuh dalam keadaan linglung gini gitu?" kata Nia tuh tanya. Terus aku mencoba cerita sedikit yang aku alami sambil bertanya tentang kresek yang dia titipkan itu apa. Nia itu terus bilang, "Maaf Git, itu sampah pembalutku," katanya. Loh, ya pantas aja pikirku. Tapi ya udahlah. Yang penting aku selamat, meskipun sepulang dari kemah kampus itu aku terkena tipes. Kemudian kena campak air di sekujur badan sampai harus istirahat total dari kegiatan kuliah selama sebulan. Yang aku sadari setelah jatuh peristiwa itu adalah kampung itu suasananya tuh kayak langit senja. Mungkin si gorila berambut lebat itu adalah sosok genderuwo, dan entah si nenek berleher panjang itu dan juga perempuan-perempuan yang rambutnya gimbal panjang itu mungkin kuntilanak ya. Kemudian itu aku merasa kurang lebih hanya 15 menit di kampung itu. Tapi kenapa aku kok hilangnya tuh sepanjang malam, kata mereka itu. Ya entahlah, yang penting aku bisa pulang, itu udah sangat bersyukur. Tapi sejak saat itu emang aku gampang sekali ngerasain dan sekilas kayak ngelihat sosok astral di sekitar. Dan itulah kejadian mistis yang aku alami saat masuk di kampung Lelembut. Sebenarnya masih banyak kisahku yang ingin aku ceritakan, insya Allah di lain waktu akan aku ceritakan. Inilah cerita yang dibagikan oleh Kak Daisy Araro melalui Mas Kalong di thread Twitternya. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengar cerita ini. Semoga cerita ini bisa kalian mendapat hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengar cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu istirahat dan waktu tidur kalian. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang keliru, ejaan yang kurang pas, dan atau ada kata-kata yang menyinggung hati kalian. Saya Udin, host dari podcast Horor Sendirian. Terima kasih. Ada